Baik, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan juga hidayah pada hari ini kita bisa berkumpul sama-sama di ruang Zoom ini walaupun terbatas ya ruangnya, tapi semoga apa yang nanti narasumber kita sampaikan sama-sama bisa mendapatkan manfaat untuk kita semua. Nah, mohon izin nih teman-teman untuk memperkenalkan diri. Nama saya Azza Persiani Salsabila selaku Master of Ceremony pada webinar siang hari ini. Mohon izin juga untuk membacakan susunan acaranya ya sebagai berikut. Antara lain yang pertama pembukaan, kemudian pembacaan tata tertib, menyanyikan lagu Indonesia Raya, presentasi sponsorship, perkenalan pembicara, penyampaian materi oleh pembicara, sesi tanya jawab, pengisian form feedback dan absen, foto bersama dan juga penutup. Nah, selanjutnya saya ingin mengingatkan nih untuk beberapa teman-teman juga bahwa dianjurkan nantinya untuk memakai background yang telah disediakan, untuk dianjurkan juga untuk on kamera ya selama acara berlangsung dan juga dipastikan untuk tetap tidak mengaktifkan fitur audio. Dan nanti ketika sudah selesai pemaparan materi oleh narasumber, teman-teman bisa bertanya kepada narasumber kita melalui question box atau melalui chat, dan mungkin kalau pengen bertanya secara langsung bisa menggunakan fitur raise hand ya, nanti bisa biar dibantu oleh teman-teman operator nanti untuk dinaikkan menjadi panelis. Nah, acara selanjutnya nih, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada teman-teman mohon untuk tetap mematikan mikrofonnya dan juga semoga hari ini kita bisa hikmat ya. Kepada operator, saya persilahkan untuk memutarkan lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih kepada operator saya sampaikan. Nah, acara selanjutnya yaitu ya sebelumnya teman-teman izinkan saya juga untuk berterima kasih nih kepada para supporter-supporter kita, yaitu ada sponsor kita, Ines Cosmetic dan juga Cheers, ada juga media partner kita yaitu @seminar.up, @info-event-jatim, @seputar.info.id dan yang lainnya saya ucapkan terima kasih. Kemudian untuk kompat kognitif kita Indonesia Millennial Connect Padang dan juga Indonesia Millennial Connect Malang. Tak lupa juga supporter kita yaitu aksi berbagi.com. Saya ucapkan terima kasih banget untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi di acara kita. Semoga apa yang teman-teman bantu ini sama-sama bisa memberi manfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Nah, setelah ini kita ada presentasi singkat nih dari teman-teman sponsor kita yaitu Cheers dan juga Ines. Mungkin teman pihak Cheers atau Ines sudah bergabung di ruang Zoom ini.
Oke, kayaknya belum ada nih teman-teman sponsor kita. Jadi daripada, oh ya, aku mau ngingetin juga nih, perlu diketahui juga teman-teman bahwa webinar hari ini itu merupakan webinar yang diberikan oleh teman-teman Indonesia Millennial Connect Region Surabaya untuk para pelaku UMKM dan juga masyarakat umum, sehingga nanti teman-teman hari ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari narasumber kita, dan juga semoga nantinya bisa dipahamin ya teman-teman apa yang nantinya disampaikan oleh narasumber kita. Nah, memasuki acara selanjutnya ya, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita yang keren banget hari ini, yaitu Kak Irham Hadi Pratama selaku CEO of Kebaya Laksmi dan juga owner of Spikus yang akan didampingi oleh moderator kita Kak Jejen Jainul Haq selaku mahasiswa ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Director of Geskit FEB Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2020-2021, owner Morica Coklat Jogja, dan juga pengurus Difabel Yogyakarta. Kepada Kak Jejen dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Haja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam dan bahagia. Halo rekan-rekan semua, mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia. Jangan lupa jaga iman dan imunnya. Perkenalkan, saya Jejen Jainul Haq di sini selaku moderator yang akan memimpin 1 jam lebih pada acara Festival UMKM Surabaya yang kali ini pematerinya sangat luar biasa dan pembahasannya juga sangat luar biasa sekali, yaitu untuk pembahasan pada kali ini Preparation to Face Business After Pandemic. Pada kali ini akan disampaikan oleh Kak Irham Hadi Pratama. Sebelum menyampaikan materi, izinkan saya sedikit menyampaikan ya dari CV beliau. Nama Irham Hadi Pratama. Beliau lahir di Surabaya pada 4 Agustus tahun 1990. Untuk pengalaman organisasi sendiri, beliau pernah jadi MAPAS, mahasiswa pencinta alam, PAI Surabaya, UMKM Bergerak Surabaya, dan Sohib, Sobat Hidup Berkah. Wah, mantap sekali nih, Sohib. Yang selanjutnya yaitu untuk jabatan beliau menjadi owner Spikus Laksmi, owner dan CEO Laksmi Muslimah, dan owner International Islamic Fashion Business Institute. Nah, adapun penghargaan beliau juga ini tak kalah sangat luar biasa sekali, yaitu Cell Lifeware Business Startup Award 2014. Adapun bagi kalian yang ingin berdiskusi sama beliau, bisa nih dicatat Instagramnya, sharing Irham. Wah, mantap. Nanti di chat ya, nanti saya ditulis di kolom chat. Mungkin dari audiens yang hadir pada siang hari ini ingin bertanya-tanya. Oke, saya sapa dulu Mas Irham, sudah terhubung. Mohon maaf, ini suaranya di saya doang atau gimana nih? Gak terdengar. Sama kok Kak, belum kedengar, belum masuk suaranya. Belum terdengar ya? Halo. Oh iya, siap. Ya? Wih, jelas sekali Mas. Sekarang sudah? Sudah Mas. Ya, sehat Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, langsung saja ya Mas untuk mempersingkat waktu. Judul pada kali ini Mas, Preparation to Face Business After Pandemic. Kepada Mas Irham dipersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa dalam kondisi yang penuh tantangan, tapi tetap harus semangat dan sehat insya Allah. Salat serta salam kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Muhammad wa ali Muhammad, yang alhamdulillah hari ini kita bisa hidup dengan baik. Banyak dari perjuangan beliau, mudah-mudahan kita bisa terus meneladani perjuangan beliau, meneruskan perjuangan beliau hingga bisa dapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman semua senang bisa berjumpa, senang bisa berbagi yang hari ini.
kondisi hari ini mayoritas kita merasakan dampak yang terjadi dari pandemi gitu ya. Tapi juga nggak sedikit gitu ya bisnis dari kita atau teman-teman kita gitu ya yang justru bertumbuh gitu ya. Jadi pandemi ini memang secara umum punya dampak yang mungkin membuat kita harus beradaptasi, tapi di sisi lain banyak yang bahasa saya panen gitu ya, termasuk industri farmasi panen, industri herbal panen gitu ya, kesehatan panen. Jadi sebenarnya pandemi ini ya kondisi saja gitu ya, dan ini insya Allah bisa kita siasati kalau kita jeli, kalau kita peka, insya Allah kita bisa berselancar di pandemi ini. Mungkin itu pembuka gitu ya. Ada slide-nya Mas Jejen yang share ya? Iya, dari pihak operator. Oke, siap. Nah, hari ini nanti konsepnya saya presentasi atau kita diskusi atau gimana Mas Jejen? Saya presentasi ya? Presentasi, nanti di akhir acara ada sesi diskusi, Mas. Oke, sampai jam berapa presentasi saya? Untuk waktunya, Kak? Nah, untuk waktu presentasinya nanti sampai Kak. Sekarang jam 13.12 ya. 45 menitan, Kak. 45 menit. Siap. Jadi sampai jam 13.57 ya. Iya. Tapi nanti di sini kan di rondonya sampai 14.10 karena tadi pembukanya cepat, jadi silakan ada bonus lah, Kak. Oke. Jam 14.10 ya. Oke, siap. Ini saya ketika mau ngomong next gitu ya? Atau saya ngeklik sendiri ya? Boleh, Kak. Oke, teman-teman, siang hari ini saya akan sharing gitu ya. Mungkin next dulu deh, profil. Nah, ini ya. Temanya adalah bagaimana persiapan gitu ya setelah pandemi atau bangkit dari pandemi gitu ya. Nah, mungkin ini peserta kalau ada bisa ngechat ya. Bisa ngechat nggak peserta Mas Jejen? Bisa, Kak, bisa. Nah, siapa nih yang ingin bisnisnya survive ya? Saya ingin tahu dulu dong peserta gitu ya, yang sudah punya bisnis siapa aja deh. Mungkin bisa ngechat di kolom chat siapa aja yang sudah punya bisnis sama bisnisnya apa gitu ya. Saya ingin nanti mungkin kalau studi kasus saya upayakan sesuai dengan bisnisnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa dapat insight gitu ya. Ada teman-teman peserta bisnisnya apa aja? Oke, Mbak Ahza, bisnis nasi jamur. Oke, good. Ini kalau nggak adaptif biasanya lumayan terdampak ya kalau bisnis makanan. Oke, selain Mbak Ahza, siapa lagi? Ada lagi? Bisnisnya apa lagi? Ini teman-teman Imconnect juga pebisnis ya, Mas Jejen ya? Iya, iya. Oke. Mas Jejen tadi coklat ya, kalau nggak salah ya? Saya enaknya ini panggil Mas, Kakak, atau Bapak nih? Mas aja deh. Mas, biar enak lah. Ya, Mas aja. Ada Mas, ya. Produk saya Morika. Produknya Morika Coklat Yogyakarta. Oke. Saya tinggal Morika Coklat tuh kayak gimana? Morika Coklat. Kayak gimana? Kayak coklat monggo gitu? Betul, Kak, Mas. Kayak coklat monggo gitu. Tapi mempunyai perbedaan sama yang lain, yaitu kami ada varian kelor. Kelor? Ya. Oke, siap Mas Jejen. Nah, semua di antara kita pasti pengen yang pertama ketika di masa pandemi ini bisa survive dia, dan yang kedua pengennya pasti tetap bertumbuh bisnisnya setelah pandemi gitu ya. Nah, oke, next. Nah, mungkin perkenalan dulu. Perkenalkan teman-teman yang mungkin belum pernah ketemu, kita belum pernah silaturahim. Salam kenal, perkenalkan saya Irham Hadi Pratama. Saya profil saya pengusaha ya, saya itu pebisnis DNA-nya, pebisnis yang suka sharing ya. Jadi senang sharing, senang ngajar, senang berbagi, senang empowering orang lain untuk bertumbuh, intinya kayak gitu ya. Ada 3 bisnis. Yang pertama adalah Laksmi Muslimah, ya. Laksmi Muslimah ini busana pengantin muslimah, ya.
alhamdulillah banyak dipercaya oleh artis-artis muslimah seperti Taki Malik, Amir Azikra, terus dulu Anissa Rahma Eksteribel, Mas Syahid yang dari Surabaya gitu ya, Kaila Nadira dan lain-lain ya. Alhamdulillah banyak dipercaya artis dan influencer muslimah. Yang kedua adalah tikus itu kue spiku kukus ya. Yang ketiga IFBI itu International Islamic Fashion Institute di sekolah fashion, karena biasanya kebanyakan teman-teman pengusaha fashion itu asal buka gitu ya. Udah aku pengen usaha fashion buka. Nah, mereka nggak tahu ilmu fashion, nggak tahu basic fashion. Nah, sehingga kita membuka sekolah fashion yang goalnya itu bukan untuk menjadi seorang desainer murni, tapi menjadi seorang pengusaha fashion ya, jadi pengusaha yang paham fashion ya, itu IFBI belajarnya di situ. Nah, next. Nah, kita nanti akan diskusi gitu ya, sharing-sharing mengenai 6 poin ini gitu ya. Yang pertama mengenai apa itu bisnis, sebenarnya ya dasar aja basic gitu ya. Yang kedua, problem bisnis di masa pandemi gitu ya, mungkin yang banyak dirasakan oleh mayoritas orang gitu ya. Yang ketiga, apa sih efek dari pandemi? Yang keempat, peluangnya apa gitu ya, karena di setiap kondisi pasti ada peluang. Yang kelima, solusi bisnis setelah pandemi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, 6 ini insya Allah yang akan kita diskusikan dalam 45 atau 1 jam ke depan. Ada suara yang feedback ya Mas Jajan. Oke, lanjut. Nah, balik yang pertama, apa itu bisnis? Intinya itu di sini teman-teman. Ketika teman-teman benar-benar memahami apa itu bisnis, maka insya Allah teman-teman bisa menyesuaikan apapun kondisinya. Jadi bisnis itu adalah menyelesaikan persoalan sekumpulan orang tertentu untuk mendapatkan keuntungan tentunya ya. Kan untuk hanya sekedar membantu, kalau sekedar bantu-bantu katanya namanya yayasan ya. Kalau bisnis itu adalah untuk menyelesaikan persoalan sekumpulan orang tertentu yang berorientasi kepada keuntungan atau profit. Nah, itulah bisnis. Maka dari situ, sudahkah kita tahu ya siapa market kita? Nah, sekumpulan orang tertentu. Nah, tertentu itu berarti ada target market gitu ya. Nggak ada bisnis itu yang menjangkau semua orang gitu ya. Bisnis itu menjangkau orang tertentu. Jadi segmen tertentu gitu ya. Biasanya misalnya ada air mineral yang untuk orang menengah-menengah ke bawah. Ada air mineral yang untuk orang menengah ke atas ya. Nah, ada segmen tertentu, bahkan level air pun itu juga ada kelompok segmennya ya. Nah, itu yang pertama, sudahkah kita tahu siapa market kita, karena ini penting, fundamental. Banyak bisnis yang nggak survive karena ownernya sendiri bingung. Sebenarnya bisnis ini ditujukan ke menyelesaikan masalahnya siapa sih? Dan mayoritas kita itu buka bisnis bukan untuk menyelesaikan masalah kadang-kadang, cuman untuk bikin produk unik gitu ya. Sampai guru saya itu pernah bilang, kalau bikin produk unik, memang ketika kita bisnis kita harus wajib punya keunikan. Tetapi bukan berdasarkan keunikan itulah kita membuat bisnis, tetapi berdasarkan kebutuhan atau masalah orang. Kalau kita buat produk unik sekali, terus ternyata ada butuh nggak ada ya mati bisnisnya ya. Karena bisnis itu harus menyelesaikan persoalan sekumpulan atau sekelompok orang tertentu. Nah, yang pertama dalam bisnis kita harus kenal market kita. Siapa sih yang membutuhkan solusi dari bisnis kita gitu ya. Kalau misalnya Mas Jajan tadi coklat kelor. Nah, coklat kelor itu menyelesaikan masalahnya apa? Misal nih, menyelesaikan masalahnya orang kesurupan gitu ya. Bagaimana mengobati orang kesurupan dengan makan coklat gitu ya. Karena kelor itu setahu saya biasanya dibuat ruqyah gitu ya, dibuat mengobati orang-orang yang kesurupan jin. Nah, tapi mungkin bisa jadi ada manfaat lain ya. Nah, kita harus menyesuaikan bisnis kita dengan permasalahan yang ada. Kak Azza tadi bisnisnya apa? Saya lupa. Nasi jamur gitu ya. Nah, nasi jamur, siapa yang butuh nasi jamur gitu ya. Nah, kalau dulu setahu saya salah satu brand nasi jamur juga di Surabaya yang butuh itu mahasiswa, karena nasi jamur itu dulu di awal-awal adalah
kalau nggak salah 3.500 gitu ya, murah, enak, banyak gitu ya, sehingga cocok buat mahasiswa dulu gitu ya. Nah, maka kita harus tahu ketika kita bikin bisnis itu marketnya siapa yang punya masalah apa, dan itu kita bisa selesaikan dengan bisnis atau produk kita ya. Nah, yang kedua tadi nih, apa masalah mereka yang ingin kita selesaikan ya? Apa masalah dari target market kita yang terpecahkan dengan adanya bisnis kita? Kalau bisnis kita tidak menyelesaikan masalah, maka kita akan kesulitan menumbuhkan dan mengembangkan bisnis kita. Kita juga akan kesulitan diserap pasar karena ya nggak ada yang butuh, ya. Atau mungkin sebenarnya orang butuh, tapi kita nggak mengedukasikan sehingga dia nggak tahu kalau dia butuh produk kita, sehingga juga nggak laku, ya. Saya ambil contoh, ya, Laksmi. Laksmi itu busana pengantin muslimah, ya. Laksmi itu sudah ada sejak 2007 gitu ya. Dulunya awalnya kebaya Laksmi. Nah, ketika Laksmi itu 2014 saya menikah, 2015 kita kembangkan bareng-bareng. Laksmi itu kita hijrahkan dari kebaya Laksmi menjadi Laksmi muslimah, ya. Kenapa? Ya, karena banyak para muslimah yang ketika kesehariannya mereka berhijab, ketika menikah mereka tidak menemukan busana pernikahan yang islami. Sehingga dulu itu banyak muslimah yang ketika menikah lepas hijab, lepas jilbab, atau justru ketika menikah sudah pakai jilbab tapi kebaya biasa dijilbabin sehingga masih press body. Nah, kita menyelesaikan masalah itu. Banyak muslimah yang menikah yang mereka punya masalah, yaitu nggak ada busana pengantin muslimah yang bisa tetap cantik dan tetap islami atau syar'i. Ya. Jadi kalau gampangannya itu bisnis itu kita harus, kalau misal kita susun kalimat gitu ya, di bisnis kita sendiri kita harus menyusun kalimat banyak titik yang titik sehingga butuh solusi yang titik. Contoh di Laksmi tadi banyak muslimah, jadi target marketnya muslimah, ya. Banyak muslimah yang ketika menikah, nah ini masalahnya. Masalah mereka adalah ketika menikah busananya tidak islami. Nah, itu masalah mereka. Jadi banyak muslimah yang ketika menikah busananya tidak islami. Nah, sehingga ini solusi dari Bisita. Sehingga Laksmi menghadirkan solusi busana pengantin yang islami. Sehingga itu menyelesaikan masalah mereka. Ya, siapa mereka? Ya, para muslimah yang mau menikah. Itu basic yang pertama yang harus kita pahami mengenai bisnis. Bisnis itu menyelesaikan masalah orang, sekelompok orang tertentu, ya. Kalau orangnya cuma satu, nggak layak dijadikan bisnis karena target marketnya terlalu sedikit. Maka harus ada sekumpulan, harus ada volume tertentu, yang mana itu kalau kita kerjakan itu berpotensi menguntungkan karena jadi ya bisnis itu menyelesaikan persoalan yang berorientasi kepada profit. Nah, itu yang pertama soal bisnis. Lanjut, poin nomor 2. Nah, ini problem bisnis yang umumnya dialami oleh para pengusaha di masa pandemi, ya. Pertama, tidak ada kunjungan. Kenapa tidak ada kunjungan? Karena biasanya karena ada pembatasan, PPKM, PSBB, orang nggak boleh keluar rumah, gitu ya. Mall nggak masuknya susah, gitu ya. Maka yang bisnis di mall tidak ada kunjungan. Itu masalah atau problem bisnis di masa pandemi. Yang kedua, daya beli menurun, gitu ya. Kenapa kok daya beli menurun? Mungkin target market kita termasuk target market orang yang terdampak pandemi, gitu ya. Bisa jadi target market kita itu orang-orang yang menengah ke bawah. Sehingga dengan adanya pandemi ini mereka kesulitan secara ekonomi sehingga daya belinya turun. Yang ketiga, problem bisnis adalah omsetnya turun, gitu ya. Tadi karena nggak ada kunjungan, yang beli turun, orang keluar rumah jarang, sehingga omsetnya turun, gitu ya. Yang keempat, kadang ada yang sampai rugi. Nah, yang paling parah biasanya yang kelima ini ada yang sampai bangkrut, gitu ya. Bahkan nanti saya bahas di slide berikutnya juga, nggak peduli bisnis besar atau kecil, pandemi ini menantang semua bisnis untuk beradaptasi. Termasuk mungkin kita mendengar, gitu ya,
yang lagi happening akhir-akhir ini, Garuda Indonesia ruginya triliunan gitu ya, terancam pilot. Nah, level Garuda yang udah korporasi nasional pun gitu ya diuji dengan yang namanya pandemi ini. Nah, maka manajemen harus mengambil sikap-sikap untuk menyelamatkan bisnisnya gitu ya. Yang kemarin juga rame, AirAsia restruktur bisnisnya, merubah bisnisnya dari pesawat terbang menjadi marketplace terus dan lain-lain gitu ya. Nah, itu solusi gitu ya menyelamatkan bisnis karena mungkin di saat sekarang, nah tadi ya saya sebut di nomor 1 tadi, kalau yang punya masalah sedikit maka itu nggak layak jadi bisnis. Penerbangan hari ini orang yang terbang jumlahnya sedikit, maka bisnis penerbangan termasuk salah satu bisnis yang sangat terganggu dalam adanya pandemi. Jadi orang nggak boleh terbang karena peraturan, atau orang mau terbang rumit amat, misalnya harus vaksin, harus PCR. Dulu naik pesawat 300.000 sudah bisa, sekarang PCR-nya sendiri aja 450 gitu ya. Sehingga naik pesawat sekarang akhirnya mahal. Nah, sehingga orang yang bisa beli tiket semakin sedikit, sehingga industri penerbangan marketnya hari ini sedikit. Maka itu lumayan mengganggu dari bis penerbangan. Sehingga tantangan itu kalau nggak bisa diselesaikan, maka berpotensi menuju yang namanya bangkrut. Ya. Nah, itu masalah atau problem bisnis di masa pandemi. Lanjut, next. Nah, efek dari pandemi gitu ya. Setidaknya ada 2 gitu ya, efek yang paling kita rasakan gitu ya dari pandemi gitu ya. Kita sadari atau tidak ada 2 setidaknya. Satu adalah adanya peraturan-peraturan baru seperti PPKM, seperti PSBB. Kalau yang punya bisnis resto nggak boleh dine-in. Terus kemarin PPKM level 3, 4 itu boleh dine-in tapi 20 menit. Terus sekarang yang terbaru masuk mall harus sudah divaksin, harus rapid test katanya antigen gitu ya. Saya belum tahu karena saya juga belum nyoba ya. Itu membuat yang pasti gitu ya, ketika PPKM PSBB yang di luar rumah biasanya ada orang lalu lalang, sekarang orangnya sedikit sehingga pembelinya sedikit. Nah, ini efek dari pandemi, karena pandemi pemerintah membuat kebijakan-kebijakan baru yang mana kita harus menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut. Yang kedua adalah perubahan perilaku konsumen ya. Nah, konsumen sekarang hidupnya semakin sehat, semakin menginginkan makanan-makanan yang sehat, banyak mengkonsumsi vitamin, sayuran, herbal, dan lain sebagainya. Nah, perubahan perilaku yang lain juga seperti belanja sayur, gitu ya. Kalau dulu mungkin nggak kebayang, gitu ya, belanja sayur online. Dulu itu saya termasuk yang sering juga belanja ke pasar kalau pagi-pagi ya. Karena bagi saya ke pasar itu juga suatu hal yang menyenangkan, gitu ya. Karena bisa berinteraksi dengan penjual, lalu bisa ya memilih, gitu ya. Saya memang senang masak, gitu ya. Jadi saya termasuk yang dulunya banyak belanja. Nah, ketika pandemi setahun mungkin ya, setahun lebih saya nggak ke pasar tradisional maksudnya ya. Kalau pasar modern masih ya, pasar tradisional sudah enggak ya. Nah, dan muncul perilaku baru gitu ya, orang belanja sayur online. Ini perubahan perilaku yang harus kita tangkap untuk kita bisa dapatkan peluangnya. Karena tadi itu bisnis itu menyelesaikan masalah ya. Nah, ada masalah apa kita harus hadir menyelesaikan masalah tersebut. Nah, perilaku yang baru yang lainnya juga meningkatnya pembelian makanan secara online. Karena dine-in nggak boleh, sehingga beli online atau beli take away. Atau dia yang juga menarik hari-hari ini adalah muncul layanan makan di mobil. Jadi belinya di restorannya, makannya di mobil, karena nggak boleh makan di dalam restoran. Beberapa fast food sudah melakukan strategi tersebut, dan strategi tersebut lumayan membuat fast food menjadi recovery ya. Nah, yang ketiga belajar ya. Sekolah pun sekarang online. Hari ini pun kita Zoom gitu ya. Belajarnya juga via online. Mungkin dulunya training-training, seminar-seminar seperti semacam ini offline, sebuah ruangan tempat tertentu. Sekarang berubah menjadi online dan lain sebagainya. Nah, itu efek dari pandemi yang harus kita sadari. Kenapa? Karena kalau kita sadar ini, kita bisa menemukan masalahnya dan kita bisa menghadirkan
solusinya. Seperti itu. Lanjut, next. Nah, lalu apa dong peluang bisnis di masa pandemi ya? Yang pertama, orang tetap butuh makan ya. Hanya saja cara makannya atau cara beli makannya beda. Kalau dulu dia harus keluar, sekarang jadi dia tinggal order di GoFood atau di GrabFood atau di ShopeeFood, makanannya datang. Yang kedua, orang tetap butuh menikah ya, termasuk industri saya, industri busana pengantin muslimah, orang pasti tetap butuh menikah. Tinggal satu tanggalnya aja yang berubah bisa jadi karena peraturan PPKM. Yang kedua, bisa jadi mereka cuma akad aja, nggak pakai resepsi. Nah, tetap tapi butuh menikah. Cuman menyelenggarakan pernikahannya yang berbeda. Yang ketiga, orang tetap butuh sekolah, tetap butuh belajar. Hanya saja cara sekolahnya yang berbeda. Nah, itu sekilas dari saya 3. Mungkin teman-teman yang lain ada usulan gitu ya. Apa sih gitu ya yang menurut teman-teman yang berbeda di masa pandemi yang teman-teman amati? Nah, boleh deh ditulis di kolom chat atau Q&A gitu ya. Apa yang menurut teman-teman peluang-peluang di masa pandemi? Monggo silahkan. Ada yang punya ide? Saya tunggu di chat ya. Ada yang punya ide peluang di masa pandemi? Kalau kita jeli, insya Allah banyak sebenarnya, sangat banyak peluang di masa pandemi. Kemarin di awal-awal masker, awal-awal juga banyak yang bisnis hazmat. Mungkin salah satunya sekarang menyediakan jasa desinfektan panggilan juga banyak, ya. Karena sekarang tuh orang concern banget dengan kesehatan. Terus ya seperti sekarang ini yang teman-teman dapatkan training ya. Saya beberapa waktu yang lalu ikut training gitu ya internasional, yang mana internasional itu memang trainingnya gede gitu ya, pembicara internasional. Nah, dulunya ketika kita ikut training itu kita harus keluar negeri, tapi sekarang pematerinya bisa datang ke rumah kita gitu ya, melalui Zoom. Kita bisa mengikuti itu di rumah kita masing-masing ya. Nah, ini salah satu peluangnya bisnis di masa pandemi, yaitu menyelenggarakan kelas-kelas online. Di IFB kita juga membuat kelas jahit online, kelas payet online, ya. Ada teman saya yang juga menyelenggarakan pernikahan online, ya, background pernikahan dan live pernikahannya online via Zoom, ya. Nah, itu bisnis-bisnis atau peluang-peluang di masa pandemi. Nah, baik lagi teman-teman, mungkin teman-teman ada ide gitu ya, atau ada peluang yang mungkin teman-teman amati di luar sana, menurut teman-teman apa sih peluang-peluang bisnis di masa pandemi? Nah, kalau ada bisa silahkan ditulis di kolom chat. Oke, selanjutnya next nomor 5. Nah, ini sebelum nomor 5 adalah clue-nya adalah temukan cara baru memenuhi kebutuhan konsumen di masa pandemi ini atau nanti setelah pandemi sesuai bisnis kita masing-masing. Termasuk kita harus ngecek bisnis kita ini masih relevan enggak, ya, masih dibutuhkan orang enggak di masa pandemi. Atau bisa jadi size-nya kebesaran, ya. Termasuk mungkin ketika kemarin kita juga mengetahui ada beberapa supermarket atau hypermart yang tutup, ya, giant gitu ya, tutup, meredesain bisnisnya menjadi bisnis lain, ya, menjadi salah satunya bisnis obat-obatan dengan segmen menengah ke atas, ya. Nah, jadi kita harus menemukan cara baru memenuhi kebutuhan konsumen sesuai bisnis kita masing-masing. Kalau di Laksmi, salah satunya adalah kita menggeber paket akad, ya. Karena apa? Karena orang nggak semuanya hari ini menyelenggarakan resepsi, tetapi akad pasti, gitu ya.
Dan busana pengantin itu masih relevan. Kalau mungkin yang lain catering, kalau dulu tamunya 2.000, sekarang tamunya menjadi 100, ya. Maka catering size-nya pasti mengecil. Nah, tapi baju pengantin termasuk yang tidak mengecil karena mantannya satu itu cukup aja gitu ya, yang pakai baju ya. Nah, mantannya nggak mungkin ya, mungkin dari dulu akad resepsi sekarang menjadi akad aja gitu ya. Intinya adalah kita harus menemukan cara baru memenuhi kebutuhan konsumen kita sesuai bisnis kita masing-masing ya. Lanjut. Nah, solusi bisnis setelah pandemi. Lalu apa dong solusinya itu ya? Sebenarnya tadi dari poin 1 sampai dengan poin 4 seharusnya itu sudah lebih dari cukup untuk menginspirasi teman-teman. Nah, Pak harus gimana ya? Karena dari di awal tadi nomor 1 adalah bisnis itu adalah menyelesaikan persoalan. Nah, maka kalau kita jeli, kita bisa mencari persoalan apa nih yang ada hari ini di masa pandemi. Nah, dari persoalan itu yang bisa kita jadikan bisnis. Nah, apa solusinya? Next. Nah, solusinya adalah kita harus adaptif. Apa itu adaptif? Ya, kita harus menyesuaikan dengan kondisi. Kalau kondisi hari ini tadi misalnya, kondisi hari ini mall masuknya sulit karena harus pakai keterangan vaksin dan rapid antigen. Nah, berarti kan pengunjung mall kan sedikit ya. Maka gimana bisnis resto-resto yang di mall? Nah, harus berpikir apakah bisa mau dipindah keluar dari mall ataukah membuka layanan delivery atau seperti apa? Nah, itu harus disesuaikan. Kalau misalnya ternyata di dalam kondisi bisnya nggak memungkinkan terhadap kunjungan, kalau dulu itu bisnis resto-resto di mall itu kan ada karena banyak orang mall. Orang mall habis belanja, habis nonton, lapar, makan. Ya, nah sekarang kan orang mallnya semakin sedikit. Nah itu kita harus menyesuaikan, ya. Nah kita harus mikirin gimana nih caranya kita tetap bisa survive walaupun mungkin mallnya pengunjungnya sedikit ya. Tadi misalnya apakah buka kecil-kecil gitu ya. Saya kapan hari juga melihat brand minuman yang juga banyak ada di mall-mall itu sampai jual di pinggir jalan gitu ya. Yang warnanya ungu itu dia ada bubble-bubble-nya itu sampai dia buka pinggir jalan. Kenapa? Karena memang ya pengunjung mall sedikit atau mallnya tutup. Nah, tuh brand pizza juga jual di pinggir jalan gitu ya. Kenapa? Karena di dalam restoran jadi pengunjungnya juga cuma sedikit gitu ya, sehingga dia membuatnya take away gitu ya, bisa langsung dibeli di bawah. Nah, intinya solusinya adalah kita harus adaptif ya. Adaptif ya, menyesuaikan dengan kondisi, itulah adaptif. Lanjut. Nah, ini sesuatu yang penting gitu ya, mindset penting gitu ya. Ketika teman-teman benar-benar memahami ini, benar-benar menerapkan ini, maka teman-teman akan bisa bisnis apapun. Teman-teman bisa menemukan peluang apapun ya. Nah, bisnis itu bukan menjual apa yang ingin kita jual, tapi bisnis itu melayani apa yang dibutuhkan dan diinginkan pelanggan. Jadi bisnis itu bukan maunya kita, tapi bisnis itu apa sih yang dibutuhkan pelanggan, apa sih yang diinginkan pelanggan. Nah, itulah kita tangkap sehingga kita jadikan sebuah bisnis. Itu. Lanjut. Nah, lalu apa yang harus dilakukan konkretnya itu ya? Kalau nantinya after pandemi bisnisnya offline gitu ya, maka ya pasti harus menerapkan prokes gitu ya. Jadi didesain dengan kursinya berjarak, terus kalau di restoran-restoran beberapa saya lihat kursi meja satu dengan lawan itunya ada sekatnya ya, itu yang harus disiapkan ya. Nah, yang nomor 2 ini yang menarik ya, bisnis besar dan bisnis kecil itu sama-sama potensi bangkrut hari ini. Itu yang tadi saya ceritakan, salah satu maskapai terbesar di Indonesia yaitu Garuda Indonesia itu diisukan terancam pilot, terancam bangkrut. Habis yang sudah segede Garuda aja terancam bangkrut ya.
Nah, sama-sama punya potensi bangkrut dan sama-sama punya potensi bangkit. Intinya adalah bisnis hari ini harus lincah. Kalau bisnis nggak lincah, maka akan kesulitan beradaptasi. Kalau bisnis timnya sulit diajak adaptasi, maka bisnisnya bisa dipastikan akan meninggal, akan wassalam di masa pandemi. Maka salah satu kunci bisnis survive di masa pandemi harus lincah. Kalau bahasanya agile ya, harus lincah. Ya. Nah, bisnis besar, bisnis kecil itu sama. Peluangnya hari ini sama. Ya, kalau dulu kan isunya kalau bisnis itu besar, punya modal besar dan sebagainya lebih survive gitu ya. Faktanya enggak hari ini. Hari ini para UKM punya peluang yang sama dengan korporasi besar. Justru menurut saya peluang UKM jauh lebih menguntungkan. Kenapa? Karena UKM itu biasanya timnya atau orangnya nggak banyak. Kalau timnya nggak banyak, itu biasanya lebih lincah. Kalau timnya banyak, bisnisnya gendut banget, itu tantangannya untuk lincah lebih besar. Ya, ibaratnya orang gendut sama orang kurus lah. Orang kurus itu lebih lincah. Kalau orang gendut lebih berat, ya. Gerakannya lebih berat. Nah, sehingga UKM hari ini lebih diuntungkan sebenarnya. Ketika tadi sadar fundamentalnya bahwa bisnis itu menyelesaikan masalah, bisnis itu bukan tentang produk yang ingin kita buat, tapi produk yang diinginkan konsumen, tentang menyelesaikan masalah konsumen. Nah, itu fundamentalnya. Nah, itu yang nomor 2. Yang ketiga, bisnis hari ini, kalau yang dulunya belum masuk ke dunia digital, wajib hari ini masuk ke dunia digital. Kalau paling gampang kalau bisnis makanan, itu ya masuk ke GoFood, masuk ke GrabFood, masuk ke ShopeeFood, itu paling gampang. Kenapa? Karena platformnya udah ada, kita tinggal pakai ya. Atau yang lain kalau untuk branding, untuk awareness ya kita menggunakan Instagram, menggunakan Facebook, menggunakan TikTok untuk memastikan orang tahu keberadaan bisnis kita. Karena kalau dulu bisnis offline itu mungkin di sekitar kampus gitu ya, target marketnya sekitar kampus. Sekarang mahasiswa pada pulang kampung semua, kampusnya sepi. Nah, maka harus menjangkau orang yang target market yang baru. Nah, itu yang ketiga. Bisnis sekarang wajib masuk digital. Ya. Yang keempat, kita harus mengoptimalkan delivery service. Sama seperti yang tadi, ya saya bilang, mall hari ini agak sulit dijangkau, ya. Agak sulit dijangkau karena apa? Karena peraturan masuk mallnya agak sulit. Dan saya pun juga ketika pandemi sebelum peraturan mall sulit, mungkin masuk ke mall cuma sekali 2 kali dan mall sepi memang ya. Jadi kita di pola hidup baru tadi di poin nomor 2 perubahan perilaku, poin nomor 3 perubahan perilaku. Manusia hari ini lebih takut berkerumun. Beberapa orang yang level menengah atas, mereka takut berkerumun. Mereka takut mengunjungi tempat-tempat yang statusnya keramaian. Sehingga mall dan sebagainya relatif lebih sepi. Nah, itu kita harus menawarkan delivery service. Saya punya anak, ya satu anak saya usia 4 tahun, ya satu usia 2 tahun. Nah, toko jualan perlengkapan anak itu kalau dulu kita belinya offline, tapi dulu kita juga mengisi member begitu, sehingga ada nomor telepon saya yang mereka simpan. Gitu ya. Sekarang mereka menawarkan melalui WhatsApp Blast, gitu ya. Mereka menyapa semua pelanggannya melalui WhatsApp Blast, dan mereka menyapa dengan ramah dan menyebarkan katalog di situ ya. Ketika kita mau beli, kita disuruh transfer, barangnya dikirim. Nah, itu delivery service. Kenapa? Karena tadi salah satunya orang menengah ke atas hari ini agak takut untuk keluar rumah. Semua kebutuhan mereka pencet dari gadgetnya sehingga kebutuhannya yang mendatangi mereka. Makanya tadi yang ketiga wajib go digital dan yang keempat adalah menyediakan delivery service. Yang kelima gitu ya, ini biasa juga dilakukan oleh korporasi-korporasi besar gitu ya ketika zaman krisis gitu ya. Mungkin krisis mengakibatkan daya beli turun. Contoh sampo. Tiap orang butuh keramas. Mau pandemi, mau krisis, nggak krisis sama. Cuman mungkin kalau uangnya
sekarang semakin sedikit, dulu uangnya semakin banyak, ya. Kalau dulu uang mereka banyak, bisa beli satu botol besar. Tapi sekarang ketika uangnya sedikit, mereka belinya satu saset kecil. Bahkan 500 atau 1.000 rupiah mereka bisa beli di warung-warung untuk dipakai keramas, ya. Kali keramas, 2 kali keramas. Nah, itu membuat produk yang resize atau yang kecil, ya. Sehingga orang tetap butuh keramas, tetapi kalau dulu itu keramasnya beli sampo yang besar, sekarang samponya yang saset. Nah, ternyata justru dari industri-industri yang membuat produk-produk resize, produk saset, sesuaikan dengan kondisi, itu membuat mereka tidak turun bisnisnya, tapi justru naik. Karena biasanya produk yang saset itu profitnya lebih banyak. Karena biasanya harganya lebih mahal. Misalnya 1.000 mili itu harganya 10.000. Bisa jadi kalau 10 mili harganya 1.000 gitu, ya. Nah, sehingga isinya lebih sedikit, harganya sebenarnya lebih mahal. Spare margin mereka lebih besar, sehingga di beberapa perusahaan justru pandemi ini mereka juga mengalami potensi keuntungan yang lebih besar. Ya, telekomunikasi sekarang itu termasuk yang juga sangat diuntungkan, karena kita sekarang daring begini butuh pakai data lebih banyak. Gitu ya. Jadi pandemi ini sebenarnya tidak semua bisnis turun, tetapi juga banyak yang naik. Bisnis multivitamin, obat-obatan yang lagi rame akhir-akhir ini, rapid antigen PCR gitu ya, barusan turun. Dulu 700-900 ribu, sekarang turun 450. Berarti kan kesimpulannya 450 ribu aja untung, kalau dulu 900 ribuan luar biasa ya. Sehingga banyak sebenarnya sekarang itu industri yang sebenarnya masih sangat menguntungkan kok. Nah, juga yang penting gitu ya, ini nggak saya catat di sini gitu ya. Salah satunya adalah ketika teman-teman memang hari ini target marketnya terdampak pandemi, teman-teman harus switching target market kepada orang-orang yang tidak terdampak pandemi. Siapa itu? Ya, tadi misalnya yang tidak terdampak pandemi, salah satunya adalah industri-industri telekomunikasi, industri kesehatan, industri edukasi online. Begini, ini survei luar biasa. Ada teman saya pemilik bimbel di Surabaya, itu dulunya dia punya kalau nggak salah 30-an cabang ya. Ketika pandemi, wah tutup semua, nggak bisa beroperasi. Akhirnya beliau langsung shifting ke online, membuat kelas bimbel online. Sekarang justru pesertanya atau murid-muridnya seluruh Indonesia. Dulu dia itu di Surabaya saja, Surabaya Sidoarjo Gresik ya, sekitar Surabaya. Sekarang justru banyak marketnya yang Jabodetabek, yang juga luar pulau. Nah, artinya apa? Dengan pandemi ini bisnis semakin besar. Sehingga bercandaannya dia, gitu ya, dia berdoa mudah-mudahan pandemi ini lama atau bahkan nggak selesai-selesai. Gitu ya. Kenapa? Karena kata dia, justru di pandemi ini keuntungan bisnis jauh lebih besar. Nah, sehingga kesimpulannya salah satunya menurut saya adalah, ayo kita tetap optimis. Banyak kok industri yang justru naik, bertumbuh. Nggak semuanya turun ya, cuman memang ketika kita nggak jeli, industri kita terdampak ya, kita harus menyesuaikan diri ya. Nah, dan yang paling terpenting gitu ya, di slide berikutnya ya. Next. Nah, apa yang terpenting ya? Yang terpenting adalah fokus kepada pelanggan. Tadi saya sudah bahas mulai dari awal banget bahwa bisnis itu menyelesaikan persoalan pelanggan. Bisnis itu menyelesaikan masalah sekelompok orang tertentu. Nah, maka fokusnya pada pelanggan. Di slide keberapa tadi itu ya, saya juga menyebutkan bahwa bisnis itu bukan menjual apa yang ingin kamu jual, tetapi bisnis itu adalah melayani apa yang konsumen inginkan dan butuhkan. Maka yang paling penting dalam bisnis adalah pelanggan. Nah, gimana caranya fokus pada pelanggan? Next. Nah, caranya minimal ada 4 ya yang sudah saya
saya saripatikan dari pengalaman saya, dari ilmu-ilmu yang saya dapati, minimal ada 4. Yang pertama adalah buat dan olah database pelanggan kita, ya. Yang gimana itu buat dan olah, gitu ya. Nah, kalau mungkin teman-teman bisnisnya belum ada, selama ini belum pernah merekap database, mulailah direkap. Kalau yang beli online, ya nomornya orang-orangnya itu disimpan, dimasukkan Excel, transaksinya ditulis, direkap, oh dia pernah beli berapa kali, nilai transaksinya berapa, beli apa, nah itu direkap. Di situ kita bisa banyak banget dapat ide-ide atau inovasi-inovasi atau solusi-solusi dari bisnis kita. Nah, itu yang pertama, buat dan olah database. Saya sendiri mengklasifikasikan database pelanggan saya. Ada klasifikasi pelanggan yang premium, ada klasifikasi pelanggan yang middle, ada klasifikasi pelanggan yang bawah. Nah, mohon maaf, saya minum dulu ya. Nah, saya mengklasifikasikan grade A, grade B, grade C. Grade A itu adalah transaksinya tinggi dan nggak pernah komplain. Transaksinya tinggi, sering kalau di Laksmi kan nggak ada repeat order ya, jadi saya nggak masukkan indikator repeat order. Jadi kalau teman-teman buat database, jadi grade A itu yang transaksinya tinggi, sering repeat order dan nggak ada komplain, alias dia itu loyal. Itu grade A. Grade B, transaksinya tinggi tetapi masih kadang-kadang komplain ya, atau mungkin transaksinya tinggi tapi nggak repeat order gitu ya. Nah, itu grade B. Nah, buat lagi grade C. Grade C itu transaksinya rendah tapi nggak komplain. Nah, kalau teman-teman bisa sampai grade D atau grade E. Kalau grade D udah transaksinya rendah, suka komplain lagi gitu ya. Nah, ini nggak usah terlalu dirawat gitu ya. Tapi kita fokus ke yang ABC ya. Kita prioritasnya ABC. Tapi nantinya kita juga bisa kelola yang D ini untuk riset, untuk improve bisnis kita. Nah, tetapi kita rawat, kita fokus database kita itu, kita rawat yang A dan B dan C kalau contoh bisnisnya teman-teman. Nah, yang kedua tadi, kenali dan fokus pada pelanggan. Pelanggan, bukan sekedar pembeli. Loh, bedanya apa pembeli dan pelanggan? Ya, kalau dalam bisnis itu ada, kalau saya mengklasifikasikan dua, ada pembeli, ada pelanggan. Pembeli itu adalah orang yang beli produk kita pertama kali. Dia belum repeat order. Pelanggan itu kalau bahasa Jawa kali ya, itu langganan. Langganan itu artinya sering beli. Nah, kenali dan fokus pada pelanggan, orang-orang yang grade A tadi itu. Sering beli, loyal. Nah, itulah pelanggan yang sesungguhnya. Biasanya teman-teman jumlahnya nggak banyak. Tapi mereka ini loyalnya luar biasa. Nah, fokus kepada mereka, muliakan mereka, layani mereka, gali keinginannya mereka, sehingga mereka nantinya akan semakin loyal pada bisnisnya, teman-teman. Nah, yang ketiga, buat program-program untuk repeat order, ya. Yang belum jadi pelanggan, masih pembeli, disapa, di chat, dibangun interaksi untuk repeat order. Atau kalau Laksmi itu nggak bisa repeat order. Baju manten itu orang nggak mungkin repeat order, kecuali yang order itu ibunya. Repeat order untuk anaknya yang berikutnya, untuk adiknya, itu bisa. Tapi kalau yang order mantennya sendiri itu nggak mungkin repeat order. Jarang sekali yang repeat order. Kecuali nauzubillah dia cerai terus nikah lagi, itu mungkin ya, tapi ya kita tidak menganggap pelanggan kita bisa repeat order. Sehingga apa yang bisa kita lakukan? Kenapa kok kita Laksmi sangat memaintenance klien-kliennya? Kenapa? Karena untuk mendapatkan referensi. Nah, terutama Laksmi itu bisnis jasa. Bisnis jasa itu nggak ada produk yang produknya makainya entar gitu ya kalau Laksmi. Nah, kalau bisnis jasa makainya entar, maka dia kan nantinya nggak tahu tuh kualitasnya gimana, dia yakin atau enggak. Nah, maka dia itu ketika dapat referensi, saudara sudah pakai, oh pakai Laksmi aja, aku kemarin sudah pakai,
produknya sip, pelayanannya sip, memuaskan, tak jamin. Nah, kalau sudah ada referensi semacam itu, maka sebenarnya pelanggan itu justru yang datang kepada kita, bukan kita yang cari pelanggan, gitu ya. Maka buat program-program untuk referensi. Kalau Laksmi namanya buat program after sales. Setelah klien itu menikah, kita sambangi, kita kasih hadiah, kita survei kepuasannya, dan kita gali ada masukan untuk Laksmi, untuk perbaikan Laksmi ke depan. Nah, itu after sales, dan itu biasanya, oh iya sudah bagus, oh ini loh temanku mau nikah, ini apa kamu hubungi. Nah, kita dapat referensi dari situ. Nah, itu yang tiga. Yang keempat adalah gali dan temukan inovasi produk dan layanan berdasarkan harapan pelanggan. Nah, tadi ya saya bilang di yang nomor 2 tadi, yang prioritas digarap itu adalah yang pelanggan. Pelanggan itu orang yang loyal, yang sudah repeat order. Nah, biasanya dia itu ada masukan. Simpelnya dia biasanya bilang gini, Mas, bikin ini Pak Mas, ini loh sekarang lagi banyak dicari. Nah, justru inovasi atau R&D itu bukan dari sekedar internal perusahaan, tapi justru dari pelanggan loyal. Pelanggan loyal secara sukarela menjadi tim R&D perusahaan kita. Nah, kita bisa mendapatkan inovasi produk apa atau layanan apa yang mereka butuhkan, yang mana itu ketika kita luncurkan mereka pasti akan membutuhkan atau memesan itu, ya. Nah, itu kita bisa menggali. Caranya gimana? Ya akrab-akrab sama konsumen, di WA-an, ngobrol dan lain sebagainya. Kalau di toko offline, kalau di booth atau di restoran, ya karyawan kita atau tim kita harus ramah sehingga dekat dengan konsumen sehingga bisa banyak ngobrol. Atau kita bisa menyediakan form masukan pelanggan, itu juga bisa. Atau pelanggan-pelanggan yang loyal, kita mintai data untuk mengisi misalnya member gitu ya. Nah, di situ kita bisa sapa, kita bisa maintenance, kita bisa kelola mereka untuk memberikan masukan-masukan atau insight-insight atau inovasi gitu ya, produk apa yang diharapkan, layanan apa yang diharapkan dari produk atau bisnis kita. Nah, itu yang keempat, itu 4 poin ya caranya untuk adaptif atau menyesuaikan atau bisa survive di masa pandemi ya. Next. Nah, ya. Maka kesimpulan ya, kita sudah masuk ke poin nomor 6 yaitu kesimpulan ya, pas 1 jam waktunya. Kesimpulannya, berorientasilah kepada pelanggan. Ya, kembali saya mengingatkan dan mengajak kita semua untuk berfokus kepada pelanggan, bukan kepada produk. Ya, kebanyakan bisnis bangkrut itu karena terlalu percaya diri kepada produknya. Bukan berarti kita berarti nggak boleh percaya diri, enggak. Tetapi kita percaya diri sampai enggak mau dengerin masukan pelanggan. Wes overconfident, itu produkku sudah paling bagus, nggak ada yang bisa ngasih masukan, ini sudah perfect. Nah, kalau kita karakternya kayak gitu, mati bisnis kita. Kenapa? Karena kondisi market itu selalu berubah. Ya, dulu kita mengenal sebuah handphone, ya, yang dulu zaman saya sekolah sampai SMP itu handphone itu juga hit banget, ada 3650, 7610, 6600 yang ada analognya dan sebagainya. Mungkin teman-teman juga tahu Nokia, ya, Nokia itu kurang peka gitu ya terhadap perubahan. Dia tidak berorientasi pada kepuasan pelanggan, dia overconfident terhadap produknya sendiri sehingga kurang inovasi sehingga dia wassalam gitu ya. Nah, maka yang paling penting bagi kita adalah berorientasi kepada kepuasan pelanggan, bukan kepada produk kita. Nah, ketika kita berorientasi pada pelanggan dan kepuasan pelanggan, insya Allah bisnis kita bisa melesat. Ya, nah lanjut. Nah, mungkin ini teman-teman yang bisa saya sampaikan gitu ya. Kesimpulannya adalah tadi saya sudah sharing insight-insight gitu ya, knowledge, pemahaman baru, inspirasi buat teman-teman. Tetapi inspirasi ini tidak akan berguna ya. Maka yang membuat bisnis kita bertumbuh adalah kita mengeksekusi atau take action.
take action, make it happen. Anda tidak akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Kita itu nggak akan dapat apa yang kita inginkan. Ingat, kita itu hanya akan mendapatkan apa yang kita lakukan. Sesimpel aja ada botol minum. Saya kepingin minum, nggak mungkin botol ini datang sendiri ke mulut saya. Tapi saya harus melakukan, mengambil botol minum dan memasukkan ke mulut saya untuk akhirnya saya bisa minum. Jadi kalau teman-teman ingin bisnisnya berkembang, bisnisnya sukses, maka teman-teman harus action. Kita sudah dapat insight, maka actionlah, diterapkanlah dalam bisnisnya, sehingga bisnisnya bisa berkembang dan melesat setelah pandemi. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada Mas Jejen. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Irham, pembahasan yang sangat luar biasa sekali, Mas. Simpel dan mudah dipahami. Ini langsung poin-poin intinya. Mungkin sambil itu, Mas, sambil menunggu yang bertanya, di sini ada penyampaian dulu sambil Mas Irham istirahat terlebih dahulu. Ini ada penyampaian dari sponsor ini, Mas, festival. Ada festival UMKM Surabaya ini, ada penyampaian dulu bentar. Apakah dari pihak Ines sudah masuk ruangan Zoom? Halo, apakah Ines sudah masuk room? Atau belum? Kalau belum ada, dari search dulu. Apakah sudah ada? Oh, baik. Yang pertama dari Ines terlebih dahulu, dipersilahkan. Baik, Kak Jejen, terima kasih atas waktunya. Langsung aja, Kak. Ya, langsung saja, Kak. Baik, Kak Jejen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu di forum webinar pada hari ini. Yang kita hormati pemateri kita yang hadir pada hari ini yaitu Kak Irham Hadi Pratama. Selamat siang, Kak Irham. Selamat siang, Kak Ines. Kak Ines apa Kak Yela namanya? Sama, Kak Yela sama Kak Ines. Oke, siap. Selamat siang, Kak Yela. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita, sehingga kita dapat support hadir dalam webinar hari ini. Dan tak juga lupa kita ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah meluangkan waktu untuk bisa hadir di forum webinar kita. Sebelumnya, perkenalkan saya Yela Anissa, tim promosi dari Ines Cosmetics. Sedikit Yela akan menjelaskan tentang dari brand Ines Cosmetics. Ines Cosmetics adalah brand kecantikan Indonesia yang diproduksi sejak tahun 1998 di Singosari, Kota Malang. Dan juga Ines Cosmetics telah mengantongi sertifikat halal dari MUI. Dan Ines Cosmetics aman digunakan setelah diuji secara klinis dan juga dermatologis dari BPOM, sehingga Ines Cosmetics aman dari bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokinon. Dan juga Ines Cosmetics terdiri dari skincare, body care, dan juga makeup. Jadi Ines Cosmetics tidak hanya dipakai untuk wanita aja, untuk para lelaki juga bisa, karena kita ada skincare dan body care-nya juga. Dan juga baru-baru ini Ines Cosmetics telah meluncurkan produk terbaru yaitu Pure Gentle Makeup Remover, yaitu pembersih wajah satu langkah, non-alkohol, aman untuk semua jenis kulit. Dan juga yang lagi gencarnya dari Ines Cosmetics yaitu Exfoliating Lotion. Exfoliating Lotion itu adalah toner wajah yang bisa membantu untuk meremajakan kulit, mengecilkan pori-pori dan menipiskan pori hitam pada wajah. Karena Exfoliating Lotion dari Ines Cosmetics ini dia mengandung bahan alami, yaitu AHA, allantoin, dan midhazel. Jadi untuk semua kakak-kakak yang berada di forum webinar ini, yang berminat dengan produk Ines Cosmetics, bisa di-download aja di aplikasi kita di Play Store. Di sana ada My Ines, di sana ada katalog beserta harganya, dan bisa dibeli melalui Shopee, Lazada, atau di Blibli. Atau bisa juga dibeli di toko-toko kosmetik daerahnya.
Mungkin tidak terlalu panjang perkenalan dari kita. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri bisa bermanfaat bagi kita. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke Kak Jejen. Baik, Kak Yela dari Assalamualaikum. Tes Kosmetik. Terima kasih banyak. Yang selanjutnya ini ada penyampaian dari Jers. Apakah sudah ada? Apakah sudah ada di room dari pihak Jers? Ya. Oh, siap. Sudah ada, Mas. Baik, Mas. Silakan, Mas. Ya, selamat pagi ya semua ya. Semangat pagi selalu dari Cheers Alkaline Healthy Water. Salam kenal, saya dengan Pak Haryanto dari Cheers, air mineral pH tinggi ya. Terima kasih untuk Festival UMKM Surabaya, FUS, dan Indonesia Millennial Connect ya. Kesempatan kali ini mungkin saya perkenalkan, nama saya Pak Haryanto dari Cheers Alkaline Healthy Water. Kita adalah air mineral pH tinggi, satu-satunya air mineral pH tinggi yang memang asli dari Jawa Timur. Ya, dari mata air kami, dari sumber mata air Gunung Arjuno di Pandaan. Mungkin di sini juga ada rekan-rekan yang dari Pasuruan ya. Tapi untuk pemasaran kami di seluruh Indonesia. Jadi kita cukup bangga masyarakat Jawa Timur memiliki produsen ya untuk air alkaline atau air minum pH tinggi. Dan memang kami fokus ke kesehatan. Jadi tadi betul kata narasumber, jadi di saat pandemi ini kita harus memproduksi atau memiliki produk yang memang berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat. Nah, salah satu yang dibutuhkan di masa pandemi ini tentu adalah makanan atau minuman kesehatan ya. Dan kita cukup bangga, kita sudah dari tahun 1995 memproduksi air mineral pH tinggi, dan saat ini kita sudah memiliki para entrepreneur dari kalangan UKM maupun dari kalangan milenial juga yang menjadi Cheers Home Distribution kami. Dan kami berharap memang di kesempatan kali ini para teman-teman entrepreneur muda juga bisa bergabung untuk mengembangkan produk kesehatan ini. Karena memang di saat kondisi pandemi ini kita kan harus cari bisnis yang paling long lasting. Ya, jadi yang paling tidak depend, yang paling tidak ketergantungan terhadap kondisi pandemi ya. Karena kalau air minum kan tadi seperti kata Mas narasumber betul, untuk produk kami, jenis produk yang kami hasilkan ini tentu sangat dibutuhkan di kondisi apapun, baik di kondisi normal maupun kondisi pandemi. Jadi istilahnya kita kalau punya bisnis itu ya ketir-ketir Mas, gitu ya. Nah, apalagi kalau mungkin bagi teman-teman di sini yang belum mengenal manfaat air kesehatan atau air pH tinggi, itu mungkin saya bisa sebutkan. Ada beberapa manfaat yang utama. Itu pertama adalah pencegahan terhadap penyakit kanker, ya. Yang kedua adalah pencegahan terhadap penyakit osteoporosis atau tulang kropos. Karena dengan adanya kandungan mineral atau kalsium yang ada di dalam air kami, itu juga bermanfaat untuk tulang dan gigi, ya. Dan yang ketiga, pencegahan terhadap sakit mah. Karena kalau mungkin teman-teman di sini ada dari UNER atau dari Fakultas Kedokteran tentu mengetahui bahwa mah itu kan akibat asam lambung ya, sehingga dengan adanya pH basa kami itu bisa menetralkan. Dan kemudian yang terakhir, tentu dengan manfaat antioksidan atau pH tinggi kami yang setara dengan air lemon ya, nah itu bisa membantu meningkatkan antibodi atau imunitas, sehingga tidak mudah terserang penyakit, apalagi di kondisi COVID-19 ini ya, di mana antibodi kita harus selalu terjaga, ya, seperti itu. Nah, di kesempatan kali ini kami juga ingin mengingatkan, seperti yang di kolom chat tadi, bahwa kita membagikan voucher untuk para teman-teman UKM ataupun para audiens yang memang berminat untuk berlangganan produk Cheers. Itu bisa langsung menghubungi 08 7-nya 4 kali 24 3377 ya. Saya ulangi di 08 7777 24 3377 untuk mengklaim voucher 280.000 dari Cheers ya.
Jadi sangat mudah sekali caranya, dan untuk pengiriman kami juga setiap minggu untuk isi ulang galonnya, itu per galonnya hanya Rp16.500 ya. Jadi mungkin untuk informasi saja, jadi Cheers walaupun kita memiliki air minum pH tinggi, tetapi untuk harga sangat-sangat terjangkau. Dan untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa follow dan mungkin cek di Insta kami di @cheerswater, atau cek di website kami di www.saycheers.com. Ya, mungkin itu dari kami, Cheers Alkaline Healthy Water, dan kami berharap semua rekan-rekan selalu sehat ya, stay safe, stay healthy, salam sehat Cheers, dan happy Cheers full day. Thank you. Baik, terima kasih banyak dari Pak Haryanto dari pihak Cheers. Mudah-mudahan lancar terus Pak, dan dari Ines juga Amin. terus dan selalu berikan kesehatan. Baik, kawan-kawan, yang selanjutnya yaitu masuk ke sesi tanya jawab ya. Ini sudah ada yang bertanya, dan bagi kawan-kawan juga yang ingin bertanya, silahkan langsung di unmute atau di kolom chat, silahkan seenaknya saja. Karena pembahasan pada kali ini itu sangat luar biasa sekali dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, langsung saja Mas Irham. Ya, Mas Jajan. Oke Mas, ini ada yang bertanya nih Mas dari Mas Aji Sasono. Katanya izin bertanya Kak Irham, bagaimana cara kita untuk membangun customer relationship pada customer segmen yang susah bahkan tidak bisa menjangkau akses digital katanya. Mungkin yang agak itu mungkin kurangan gitu, kayak prosok itu mungkin kasar itu. Mas Aji Sasono bisa dikasih kesempatan untuk nanya langsung nggak? Saya ingin tahu bisnisnya apa ya, karena yang nggak bisa menjangkau akses digitalnya seperti apa. Nah, kalau bisnisnya apa nanti bisa diuraikannya lebih enak. Memungkinkankah Kak Aji Sasono untuk ngomong gitu ya, bisnisnya apa? Nah, ada Mas Aji Sasono, silakan. Ya, monggo Mas Aji Sasono, bisnisnya apa Mas? Mas Aji Sasono sudah, bisnisnya apa bisa diceritakan mungkin? Perkenalkan, saya Aji Sasono Pamungkas. Bisnis yang ingin saya bangun dengan teman saya, pemilik salah satu rumah produksi kerupuk. Oke, bisnisnya berarti belum ada ya, masih ingin dibangun ya, rumah produksi kerupuk. Sudah, tapi belum. Oke. Sudah diproduksi, tapi belum membangun relationship dengan pelanggan. Oke, pelanggannya belum dapatkan. Datang ke tempatnya Mas Aji Sasono atau Mas Aji Sasono ngirim? Gimana? Pelanggannya datang ke tempat pabrik kerupuknya atau Mas Aji Sasono ada sales yang ngirim-ngirim ke tempatnya pelanggan? Selama ini seperti apa? Selama ini masih yang membeli datang ke tempat teman. Oke, kalau kayak begitu interaksinya waktu mereka datang. Nah, ketika mereka datang, pelayannya atau mungkin temannya sendiri yang menjaga itu harus membangun kedekatan dan keakraban dengan para pembeli gitu ya. Misalnya memulai dari ngobrol ketika pelanggannya datang, oh ya Pak, rumahnya di mana Pak? Oh, rumah saya di situ. Oh, lihat-lihat sering beli kerupuk, alhamdulillah cocok ya Pak. Biasanya dipakai untuk makan apa atau untuk acara atau dijual lagi. Nah, dari obrolan itulah membangun relasinya. Ya, jadi, oh Bapak nomornya berapa? Nah, akhirnya minta nomornya, menjadi pertemanan di WA dan sebagainya. Nah, kalau misalnya sesimpel yang tadi orangnya datang, bisa jadi membangun relationship-nya ketika mereka beli.
Karena kan di momen itulah kesempatan berinteraksinya terjadi. Gitu Mas Haji Sasono. Apakah terjawab Mas Haji Sasono? Makasih Pak. Sama-sama. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali dari Mas Aji Sasono. Dan Jawa juga sangat luar biasa. Ini bagi audiens yang ingin bertanya, silakan. Ini mumpung ada pemateri yang sangat luar biasa. Tapi sambil nunggu ya, Mas, saya ingin bertanya dulu, Mas. Boleh. Ada itu, Mas. Ada database ya, Mas. Oke. Yang mana database-nya kan dibagi-bagi, ada premium, tingkat bawah, sama satu lagi itu apa? Saya lupa. Intinya kita klasifikasikan grade A, grade B, grade C gitu ya. Ya. Nah, grade A itu kalau di kita itu yang transaksinya tinggi, terus orangnya nggak komplain, nggak rewel gitu loh bahasanya. Jadi orangnya udah daya belinya tinggi, orangnya enak. Iya. Oh iya, udah jadi langganan, udah sering mungkin ya Mas. Nah, kalau di kita kan baju pengantin nggak mungkin jadi langganan. Oh iya. Ya, kalau ini kan berkali-kali ya Mas. Iya, kan pelanggan itu dia mengkonsumsi produk kita berkali-kali ya. Iya. Kalau baju manten nggak mungkin berkali-kali, sehingga kita bukan pelanggan tapi ya klien gitu ya. Tapi klien ini tetap kita maintenance, goalnya bukan dia beli lagi tapi referensi. Oh, referensi ya Mas. Nah ini Mas, yang ingin saya tanyakan itu gini Mas, mungkin ngambil contoh produk saya mungkin ya Mas. Produk saya kan itu ada coklat dan ada sistem reseller dan secara langsung juga penjualan secara langsung gitu. Nah untuk mempertahankan konsumen itu gimana sih Mas untuk menjaga database supaya tetap memiliki keinginan untuk membeli barang kita gitu Mas? Apakah buat grup terus kita sharing atau gimana tuh Mas supaya bisa mempertahankan dan mereka bisa jadi langganan gitu Mas. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Jejen, pertanyaan yang bagus gitu ya. Yang pertama, kita harus memastikan produk kita bahasanya itu gini. Tahu minuman titik-titik sereal ya. Oh iya. Itu kan dia punya tagline minum makanan bergizi gitu ya. Dia mengaitkan produknya dengan pengganti sarapan. Sarapan itu setiap hari nggak Mas Deden? Iya Mas. Nah, maka tadi itu kalau Mas Deden kepingin produknya repeat order, platnya atau yang lainnya harus dikaitkan dengan ritual harian. Sehingga dia menjadi butuh terus. Misalnya di dalam coklatnya itu ada kandungan tertentu yang mana itu bagus untuk sarapan atau bagus untuk membuat tidur menjadi semakin nyenyak, kualitas tidurnya meningkat. Nah, maka konsumsilah coklat apa itu namanya Mas? Morika. Coklat Morika. Nah, sore hari ya agar setiap malam tidur Anda nyenyak. Nah, itu membuat orang bisa konsumsi rutin. Karena dia produk-produk yang kalau nggak ada konsumsi rutinnya, itu biasanya orang hanya beli untuk rasa penasaran coba-coba. Nah, sehingga kita harus mendesain sebuah ritual yang mana itu membuat orang continue mengkonsumsinya. Sama dulu kayak salah satu mie gitu ya. Ya, sampai tagline-nya itu ya buka puasa sahur pakai mie gitu ya, sehingga orang kalau misalnya ya mie itu dibuat ritual, sahurnya pakai mie, bukanya pakai mie, berarti satu orang di rumah itu mengkonsumsi 2. Puasa itu 30 hari atau 29 hari, berarti satu orangnya butuh 60. Satu dus itu saya 40. Kalau satu rumah itu isinya 3, berarti 60 kali 3 itu 80. Nah, itu membuat akhirnya volume transaksinya seperti itu gambarannya Mas Jajan. Jadi dikaitkan dengan ritual harian ya. Gitu. Atau kalau nggak ritual harian, ritual mingguan atau ritual tertentu. Ya, ketika ritual itu ingat produknya Mas Jajan. Cuman tadi paling fundamentalnya tadi di materi saya pertama kita harus memastikan bisnis kita itu bukan berorientasi hanya soal aku ingin menjual produk ini, tetapi benar-benar konsumen membutuhkan solusi itu sehingga produk kita ini menjadi produk solusi. Itu yang paling fundamental. Semoga menjawab Mas Jajan. Baik Mas, menjawab sekali Mas, terima kasih banyak.
karena ini masih belum ada yang bertanya, saya ingin bertanya lagi nih Mas. Boleh. Kan ini Mas, tadi juga kan judulnya itu mungkin kalau di bahasa Indonesia ini tuh kan bangkit setelah pandemi ya, bisnis bangkit setelah pandemi. Nah, kata Mas Irham juga tadi dibilang bahwasanya kita perlu riset ya Mas, riset di lapangan. Nah, kalau misalnya kita misalnya menjual makanan nih Mas, riset yang efektif dan yang baik itu yang pertama dilakukan itu ke siapa dulu gitu Mas? Soalnya misalnya kan link saya misalnya cuma sedikit gitu. Nah, sekarang kan lagi online dan susah untuk bertemu sama orang gitu. Nah, riset dan cara risetnya itu gimana tuh Mas? Yang efektif gitu ketika pandemi gini gitu. Oke. Yang paling pertama, lagi-lagi saya balik kepada fundamental. Kita harus tahu siapa target marketnya. Produknya Mas Jejen itu menyelesaikan masalah apa? Risetnya ya ke mereka. Nah, kalau riset sebelum launching bisnis itu ada baiknya tidak diberi merek. Jadi Mas Jejen tidak mengaku itu sebagai produknya Mas Jejen, tapi aku tadi loh dapat produk ini gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya Mas Jejen itu target marketnya teman-temannya, maka ya disebarkanlah ke teman-temannya. Kalau target marketnya misalnya ibu-ibu arisan gitu ya, nah maka cari siapa ya temanku yang ibu-ibu arisan, titipin ke dia. Titip dong gitu ya, kalau kamu ada arisan titipin ini, tolong disebar dan tolong dibilang aku tadi dapat ini gitu ya, gimana menurutmu? Atau misal ya udah taruh aja di meja, diem aja. Nah kalau produk itu memang enak atau memang bagus kalau makanan, nanti orang itu akan begitu makan, enak ini di mana ya? Akan reaksi spontannya begitu. Nah, komen-komen yang nyeplos itu jauh lebih penting daripada minta testimoni dong. Nah, itu biasanya kadang-kadang rekayasa. Tetapi ketika akhirnya nggak usah diminta, udah taruh aja produknya, ya tunggu komentar yang nyeplos, itu jauh lebih powerful. Gitu. Jadi yang paling fundamental nomor satu Mas Jejen harus tahu untuk siapa produk itu dibuat, menyelesaikan masalahnya siapa. Nah, risetnya ya ke mereka. Ini jebakan bisnis kuliner seringkali. Sebagai pengusaha kita terjebak yang riset atau justru yang ngeriset rasanya itu justru kita atau keluarga kita. Nah, ini keluarga dan kita ini justru seringkali menjadi pembunuh bisnis kita sendiri. Sehingga kalau menurut kita enak, tapi menurut target market kita belum tentu, sehingga tidak proven sebenarnya. Nah, jadi kadang-kadang itu kita, keluarga kita dan teman-teman kita itu kadang-kadang menjadi pembunuh bisnis kita sendiri. Kenapa? Karena kita sebenarnya salah risetnya. Kalau riset rasa kayak gitu, kalau riset kemasan gitu ya, kalau riset kemasan nih, kemasan coklat, nah sama gitu ya, nanti misalnya target marketnya ibu-ibu arisan. Lalu kita Mas Jejen punya teman yang suka arisan, ya titipin ke dia. Mas Jejen kan tahu kompetitornya siapa aja. Nah, kasihin beberapa, misalnya coklat merek A 2 atau 3, coklat merek B 2, coklat merek C 3, E 2 juga coklat merek B 2. Nah, termasuk bawain coklatnya Mas Jejen juga 2 atau 3 ya. Dikumpulin jadi satu, ketika temennya datang ke arisan suruh naruh di atas meja, coklat nih. Terus temennya suruh ngamatin, yang diambil itu coklatnya siapa? Coklatnya Mas Jejen atau coklatnya kompetitor? Karena packaging itu menentukan pertama kali diambil. Rasa itu menentukan repeat order kalau dalam makanan. Yang menentukan orang itu beli atau enggak. Kalau misalnya di supermarket itu kan dijejer gitu kan. Kalau kemasan kita enggak stand up, atau misalnya semua kemasan warnanya kuning, kita warna hitam, maka kita akan berbeda. Nah, itu kemasan kita akan menarik untuk diambil. Tapi kalau semua kemasan warnanya hitam, kita juga bikin hitam, ya nggak ada bedanya, sehingga nggak membuat packaging untuk diambil. Maka untuk kemasan itu, kalau misalnya di supermarket, ya tadi kita survei, kemasan kompetitor itu warnanya apa, dan sebagainya. Kalau kemasan kita sudah jadi, dan sebagainya, risetnya tadi, yang pasti ke target market, dan yang kedua tadi, berikan sebarkan itu beberapa, kita lihat temennya Mas Jejen ngamati reaksinya, diambil mana. Kalau yang diambil bukan produknya Mas Jejen,
berarti kemasannya kurang stand up atau kurang menarik untuk diambil. Seperti itu Mas. Iya, baik. Berarti Mas bisa fokus ke kompetitor juga ya barusan ya Mas, supaya Ya, kalau kemasan ya. Iya, baik Mas. Yang selanjutnya silahkan mungkin satu lagi aja nih yang ingin bertanya. Soalnya Ya. tadi baru satu, silahkan. Bisa langsung juga nggak apa-apa. Ya, kita akhiri on time ya, karena setelah itu saya ada meeting lagi. Iya, siap. Kalau ini ada nggak? Ada yang ingin bertanya lagi nggak? Ya, saya nggak nemu. Mungkin ini Mas agak malu-malu, nanti bisa menghubungi saja ya. Nanti ada Boleh. di Instagram sama Di slide saya tadi itu sebenarnya yang paling bawah ada nomor saya, cuman kayaknya kan Zoom jadi kepotong. Jadi, iya. pada prinsipnya teman-teman saya welcome untuk diskusi, ngobrol, tanya jawab, gitu ya. Bahkan saya juga beberapa kali membuat program coaching gratis gitu ya. Kalau saya membuat coaching selalu IFB itu harganya belasan juta gitu ya untuk beberapa bulan. Saya juga kadang-kadang memberikan coaching gratis untuk teman-teman yang memang sangat bersungguh-sungguh membesarkan bisnisnya gitu ya. Kenapa kok gratis? Ya karena memang saya sebenarnya passionnya memang senang berbagi, senang melihat orang lain lebih berkembang dan sebagainya. Cuman kadang-kadang kalau gratis untuk semua dan terbuka itu biasanya tidak terlalu berharga. Sehingga kalaupun gratis itu biasanya saya ada screening, yang mana sebenarnya screeningnya itu kalau orang bayar itu biasanya lebih komitmen. Jadi screeningnya sebenarnya screening level komitmen sih. Nah, jadi tadi ada nomor saya gitu ya. Bisa nanti teman-teman save, teman-teman atau saya tulis di chat aja ya. Iya, boleh Mas. Mungkin nanti bisa langsung menghubungi lah ya Mas. Ya, boleh langsung. Bisa langsung WA. Atau Instagram mungkin ya Mas. Instagram juga bisa, kita ngobrol-ngobrol. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ingin diskusikan ya. Ya, baik siap Mas. Silakan Mas, mungkin mau langsung closing statement-nya. Atau yang tadi. Ya, closing statement pada prinsipnya teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin bisnisnya terdampak pandemi gitu ya, banyak di luar sana bisnis yang justru panen di masa pandemi. Herbal itu pertumbuhannya ratusan kali lipat, vitamin perusahaan farmasi itu tumbuhnya ratusan kali lipat, klinik-klinik itu kebanjiran transaksi ratusan kali lipat dari biasanya. Ini sebenarnya banyak yang memang justru berselancar ya. Nah, yang paling kita pastikan adalah tadi kita benar-benar memahami esensi bisnis. Bisnis itu menyelesaikan masalah. Masalah apa yang mau kita selesaikan, dan kita harus kenal siapa yang mau atau siapa yang punya masalah itu, dan yang terpenting dalam hal mendesain bisnis dan produk adalah kita benar-benar harus memastikan bisnis dan produk kita itu membantu dan menyelesaikan permasalahan pelanggan. Ketika kondisinya berubah, pelanggan nggak bisa keluar rumah, berarti ada masalah, pelanggan nggak bisa keluar rumah. Kita kenal itu, kita paham itu, kita akan mendesain sebuah layanan yang kamu nggak perlu keluar rumah, produk yang akan mendatangimu ke dalam rumah. Ya teman-teman menguasai ini, memahami ini, insya Allah apapun strateginya teman-teman akan bisa tetap memenangkan dan survive di bisnisnya. Mungkin itu aja Mas Jejen, terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan teman-teman. Ya nanti kalau misalnya teman-teman butuh diskusi, ngobrol-ngobrol, silahkan saja WA. Insya Allah saya ketika senggang saya reply. Baik Mas. Oke Mas, izinkan saya menyimpulkan dulu ya Mas. Tadi boleh Mas Jejen. Langsung saja ke solusi ya. Untuk solusi adaptifnya itu menyesuaikan dengan kondisi katanya. Nah tadi jika offline menerapkan prokes, bisnis besar atau kecil sama potensinya bangkrut dan sama-sama potensi bangkit. Intinya harus lincah, terus go di digital, terus delivery service dan riset produk. Nah yang selanjutnya itu yaitu langkah selanjutnya buat dan olah database pelanggan kita, terus fokus pada pelanggan bukan sekedar pembeli, buat program-program untuk preferred order atau referensi, terus gali dan temukan inovasi produk dan layanan berdasarkan harapan pelanggan. Nah, itu mungkin ya sedikit. Terus tadi masih ingat kata-kata Mas Irham itu, yaitu bahwasanya katanya berorientasilah kepada pelanggan, bukan kepada produk. Nah, itu. Insya Allah bisnis kita melesat. Nah, ingat-ingat kata-kata itu kawan. Jadi, fokus kepada pelanggannya ya Mas, bukan ke produknya. Nah, itu. Mungkin
Mas Irham mau menutup dulu? Silakan Mas. Ya mungkin itu aja dari saya teman-teman. Insya Allah tadi sekali lagi saya ulang, kita harus sangat optimis, sangat banyak peluang. Tinggal memang kita harus adaptif dan kita harus paham filosofi bisnisnya sehingga kita bisa mengadaptasikan bisnisnya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Terus buat teman-teman, saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tadi pengen tepuk tangan, tapi online nggak apa-apa lah ya. Gak kuat ini kalau offline kita bisa meriah ya Mas. Iya. Nah ini saya juga tadi kan udah dengar closing statement dari Mas Irham. Saya juga pengen buat closing statement juga ini, tapi saya mungkin mengutip ya dari Jack Ma, bahwasanya jika kamu ingin tumbuh, temukanlah kesempatan yang baik saat ini. Dan jika kamu ingin menjadi perusahaan yang baik, pikirkanlah permasalahan sosial yang bisa kamu berikan solusi. Nah itu mungkin para audiensi semua, terima kasih telah memperhatikan dengan baik. Mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat dan jadi amal ibadah khususnya buat Mas Irham dan umumnya buat kita semua. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Jejen Janul Haq, mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembalikan kepada Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget nih untuk Kak Jejen dan juga Kak Irham atas materi yang luar biasa sekali hari ini. Benar-benar menambah insight ya untuk kita semua. Jadi gitu ya teman-teman, jangan lupa kalau mau memulai bisnis, apalagi selama pandemi ataupun nanti setelah pandemi, tetap fokus pada kebutuhan pelanggan untuk menyelesaikan masalah pelanggan. Jadi dilihat pasarnya gitu ya Kak Irham. Dan mungkin ini teman-teman masih ada banyak pertanyaan, tapi sayang banget waktunya nggak mencukupi. Terus tadi mungkin ada sedikit masalah juga ya, jadi teman-teman nggak bisa langsung memberikan pertanyaan melalui question box, langsung aja nanti bisa langsung menghubungi Kak Irham. Tuh, udah disiapin nomor teleponnya di 08971 780037 atau lewat Instagram ya di sharing Irham. Luar biasa banget nih Kak Irham untuk mentoringnya hari ini. Terima kasih ya Kak Irham, saya sampaikan sehat selalu, salam untuk keluarga. Jadi sesi selanjutnya nih teman-teman, yaitu pengisian form evaluasi. Kepada kakak-kakak panitia, saya persilakan untuk mengirimkan link form evaluasi di chat box ya. Saya pamit ya Kak Azza. Oke Kak, sehat-sehat ya. Terima kasih, sukses buat Tim Connect, sukses buat teman-teman semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, jadi gitu ya teman-teman semuanya. Selanjutnya nih ada sesi dokumentasi yang bakalan dipandu oleh kakak-kakak panitia. Untuk kakak-kakak panitia yang bertugas, saya persilahkan. Ya, terima kasih Kak Azza. Untuk teman-teman semua yang jadi panelis bisa on kamera ya. Izin menaikkan attendee menjadi panelis, Kak. Ya, ini sudah banyak ya yang on kamera. Ada 2 slide. Kita mulai aja ya, teman-teman. Ininya, sesi dokumentasinya. Saya hitung mundur untuk slide pertama. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi ya, teman-teman. Sebentar. Slide pertama, senyum. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Untuk slide kedua, mohon on kamera semua ya teman-teman. Saya hitung mundur, 3, 2, 1. Terima kasih teman-teman. Oke, udah ya Kak? Sudah Kak, terima kasih. Oke. Kepada kakak operator saya sampaikan, alhamdulillahirabbil alamin, gak kerasa nih teman-teman kita udah di penghujung acara. Terima kasih banget saya sampaikan kepada narasumber kita tadi, Kak Irham, kemudian ada moderator kita, serta para peserta yang telah menyimak acara pada hari ini, dan gak lupa juga kepada sponsor-sponsor kita, sponsor media partner, dan juga semua yang sudah membantu kita hari ini.
Nah, semoga apa yang hari ini disampaikan oleh narasumber kita tuh benar-benar kita pahamin ya satu sama lain dan juga mendapatkan manfaat gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Mengingatkan nih teman-teman, besok masih ada satu acara terakhir, jadi tolong banget tetap semangat buat ikutan webinar kita. Semoga kita bisa dapat ilmu yang baru nih buat webinar besok. Jadi gitu aja nih teman-teman. Mohon maaf kalau saya selaku Master of Ceremony pada hari ini ada salah kata maupun perbuatan. Jangan lupa untuk tetap selalu semangat dan juga tetap sehat ya. Amin. Dan ya, itu aja cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Azza Fusiani Salsabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.